Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firna Novelia Sari dengan NIM 51 dari kelas Pancasila 2022B. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang, tujuan, landasan pendidikan Pancasila. Untuk latar belakang sendiri, latar belakang pendidikan Pancasila adalah agar Pancasila tetap dilestarikan di Indonesia ini dan kehidupan masyarakat Indonesia tidak menyimpang. Tujuan pendidikan Pancasila yang pertama adalah membentuk karakter bangsa, mengimplementasikan nilai luhur-luhur Pancasila, berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa. Pancasila dalam bahasa Sanskerta terdiri dari dua kata, yaitu kata panca dan kata sila. Kata panca berarti 5 dan kata sila atau sila berarti sendi atau dasar-dasar. Landasan pendidikan Pancasila ada 4, yaitu historis, kultural, yuridis, dan juga filosofis. Untuk historis yang pertama, pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara. Yang kedua, pada 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno telah memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkannya UUD Negara yang di dalamnya ada Pancasila. Landasan Pancasila yang ketiga yaitu yuridis, di mana Pancasila harus menjadi landasan dasar atas hukum-hukum di Indonesia. Landasan yang keempat yaitu filosofis, memaknai bahwa Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa, mulai dari masa awal kehidupan, masa kerajaan tradisional awal, lalu masa kerajaan nasional, lalu masa kolonialisasi, dan yang terakhir ada masa pergerakan nasional Indonesia. Pada masa awal kehidupan ada zaman batu tua, zaman batu tengah, ada zaman batu muda, dan juga ada zaman batu besar. Kemudian zaman yang selanjutnya adalah ada zaman tembaga, zaman perunggu, zaman besi, lalu ada zaman logam. Inti nilai kehidupan masyarakat Indonesia pada tahun atau zaman-zaman ini sudah mencerminkan cikal bakal Pancasila yang akan ada di zaman-zaman berikutnya. Pada pengalaman sila ke-1 di zaman ini adalah adanya kepercayaan terhadap animisme dan dinamisme. Untuk sila kedua di zaman ini yaitu masyarakat pada zaman ini sudah bisa mengubur atau memberikan peristirahatan yang layak bagi leluhur mereka. Untuk yang ketiga yaitu masyarakat pada zaman ini membagi tugas untuk setiap masyarakat untuk menjaga komunitasnya agar bisa hidup dengan sejahtera. Untuk sila keempat pada zaman ini sudah ada konsep primus inter pares, yaitu wujud untuk menampilkan sosok pemimpin yang bisa diandalkan. Untuk yang sila kelima, kehidupan desa komunal membawakan konsekuensi pada pola kehidupan saling membantu satu sama lain. Untuk masa yang kedua yaitu ada masa kerajaan tradisional awal, yang dimana pengaruh-pengaruh dari luar sudah masuk ke Indonesia membawa agama Hindu dan Buddha ke negara kita. Untuk pengamalan sila ke-1 di zaman ini sudah ada seperti ditemukannya patung Buddha dari zaman-zaman ini, dan juga untuk Hindu sudah ada ajaran kasta Hindu. Untuk sila kedua di zaman ini terbukti bahwa masyarakat Indonesia sudah bersikap ramah kepada orang-orang yang singgah dari perjalanan perdagangan mereka. Untuk sila yang ketiga, di suatu prasasti disebutkan bahwa Raja Mulawarman sebagai perekat masyarakat-masyarakatnya. Selain yaitu ada perkawinan antara seorang dari agama Buddha dan juga Hindu yang membuat kedua agama ini masih bisa hidup dengan berdampingan, dengan damai. Sila yang keempat yaitu adanya sistem kerajaan dan juga masih digunakannya sistem primus inter pares. Untuk sila yang kelima disebutkan di beberapa prasasti bahwa
Raja Mula Warman ini bersikap adil kepada seluruh rakyatnya. Untuk masa yang ketiga yaitu masa kerajaan nasional, dibuktikan dengan Majapahit dan Sriwijaya sudah bisa untuk bekerja sama dengan masyarakat atau kerajaan di negara lain yang membuktikan bahwa perjalanan Indonesia di zaman ini sangatlah penting. Sila yang pertama, di masa ini sudah ada ajaran atau sudah berkembangnya ajaran Buddha di Sriwijaya. Untuk sila yang kedua, ajaran Buddha tidak mengajarkan kasta-kasta, melainkan memandang semua manusia itu dengan setara, dengan satu sama lain. Untuk sila yang ketiga, di Prasasti Telaga Batu disebutkan ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat kerajaan pada waktu itu agar kehidupan kerajaan menjadi tertib dan damai. Ada juga contoh lain yaitu kebersamaan orang-orang Tumapel dan masyarakat Madura bersama-sama untuk menyerbu Jayakatwang. Untuk sila yang keempat yaitu Dewan Nagari menjadi wadah politik untuk memberikan nasihat kepada penguasa kerajaan. Untuk sila yang kelima, Sriwijaya berusaha untuk memajukan kehidupan masyarakatnya atau menyejahterakan masyarakatnya dengan mengandalkan jalur niaga dan maritim mereka. Sedangkan untuk Majapahit, kerajaan ini dulunya menyejahterakan masyarakat mereka dengan pertanian dan juga perdagangan. Untuk masa yang keempat yaitu ada masa kolonialisasi. Lebih tepatnya kolonialisasi oleh Portugis dan juga Spanyol. Untuk Portugis sendiri, ia berhasil masuk ke Indonesia melalui Selat Malaka pada tahun 1511. Dan untuk Spanyol datang ke Indonesia melalui Maluku pada tahun 1521. Untuk pengamalan sila pertama pada masa ini yaitu adanya penyebaran agama Katolik dan Protestan oleh kolonial. Untuk sila yang kedua, terbukti adanya penyalahan atas hak asasi manusia dikarenakan oleh kultur stelsel atau tanam paksa oleh kolonial. Untuk sila yang ketiga, dibuktikan dengan perlawanan lokal oleh masyarakat Indonesia kepada kolonial yang mana masih bersifat kedaerahan. Untuk sila yang keempat, belum ada penerapan pada sila keempat di masa-masa ini. Sila yang kelima, Indonesia percaya bahwa kebebasan atau liberty wajib diberikan kepada seluruh negara yang pernah terjajah oleh kolonial sebelumnya. Untuk masa yang kelima dan yang terakhir yaitu ada masa pergerakan nasional Indonesia. Politik etis melahirkan rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia di jiwa-jiwa pemuda. Hal ini ditandai dengan ide-ide kesetaraan Indonesia, yaitu yang pertama muncul berbangsa, nasionalisme ciri khas, dan juga perlawanan praktek-praktek kolonialisme dan imperialisme. Untuk sila yang pertama yaitu adanya macam-macam agama di bangsa Indonesia ini yang merupakan keragaman budaya Indonesia. Untuk sila yang kedua, masyarakat Indonesia tidak mempermasalahkan perbedaan suku budaya, perbedaan kulit, dan juga perbedaan stratifikasi sosial. Untuk sila yang ketiga yaitu kesadaran akan pentingnya persatuan bagi bangsa Indonesia ini. Untuk sila keempat yaitu adanya kongres-kongres pemuda yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bendera Indonesia, dan juga lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Sila yang kelima yaitu adanya Hari Nusantara yang disebut Intersolidaridad di Surabaya 19 Juli 1925 untuk mencanangkan jiwa kesatuan yang merata di Indonesia ini untuk seluruh perwakilan di suku-suku Indonesia.